Dajjal asalnya berarti, bermakna menutupi. Orang yang berdusta disebut Dajjal karena ia menutupi kebenaran dengan kebatilan. Lihat Fath Al-Bari, 1391. Dajjal yang dimaksud dalam bahasan ini adalah Dajjal Akbar yang akan muncul menjelang hari kiamat di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa, alaihi salam. Dajjal juga dinamakan Al-Masih karena salah satu matanya terusap, tertutup, artinya buta sebelah. Disebutkan pula bahwa ia dinamakan Al-Masih karena dia mengusap, melewati bumi selama 40 hari. Lihat Fath Al-Bari, 6472, Lisan Al-Arab, 2593, dan Asyrat As-Sa'ah, HLM 117. Al-Masih sendiri kadang ditujukan pada orang yang syidik, jujur, yaitu Nabi Isa, alaihi salam, dan kadang pula Al-Masih dimaksudkan untuk orang yang sesat lagi dusta yaitu Dajjal yang matanya buta sebelah. Lihat Asyrat As-Sa'ah, HLM 117. Dajjal, seberat-beratnya ujian. Keluarnya Dajjal merupakan di antara tanda datangnya kiamat. Fitnah, cobaan, yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi manusia. Dalam sebuah hadits syahih disebutkan, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya, lebih besar dari Dajjal. Muslim, No. 2946. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan, yang dimaksud di sini adalah tidak ada fitnah dan masalah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Syarh Sahih Muslim, 1887. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah, karena memang dialah satu-satunya yang berhak atas pujian. Kemudian beliau menceritakan Dajjal. Beliau bersabda, Aku akan menceritakannya kepada kalian dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh, alaihi salam telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi, Aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Bukhari, No. 3337 dan Muslim, No. 169. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, kafir. Bukhari, No. 7131. Dalam sebuah hadits sahih dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat yang paling terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Dikeluarkan dalam Syahih Al-Jami, Es-Syaghir, No. 13833. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Berita mutawatir tentang Dajjal. Berita tentang Dajjal ini diriwayatkan dalam riwayat yang amat banyak, sampai derajat mutawatir. Hadits-hadits yang membicarakan tentang Dajjal pun berasal dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim.
Al-Qadi mengatakan, hadits-hadits yang disebutkan oleh Imam Muslim dan selainnya mengenai kisah Dajjal benar-benar sebagai hujjah bagi mazhab yang berada di atas kebenaran bahwa ia benar adanya. Dajjal adalah benar-benar manusia. Allah mendatangkannya untuk menguji para hambanya. Allah memberikan pada Dajjal berbagai sifat ilahiyah, ketuhanan, yaitu dengan menghidupkan mayit yang sebelumnya ia matikan, menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanah dan kebun, menjadikan api, dan 2 macam sungai. Kemudian Dajjal pun akan mengeluarkan berbagai macam perbendaharaan di dalam bumi. Ia akan menurunkan hujan dari langit, dan tanah pun akan tumbuh tanaman. Ini semua dilakukan atas kuasa dan kehendak Allah. Kemudian setelah itu, Allah Ta'ala membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, tidak ada yang bisa membunuh Dajjal dan menghancurkan berbagai urusannya melainkan Isa alaihi salam. Allah pun akhirnya mengokohkan hati orang beriman. Inilah mazhab Ahlus Sunnah, keyakinan para pakar hadits, para fuqaha, dan para ulama peneliti lainnya. Syarh Sahih Muslim, pukul 18.58. Mengapa berita tentang Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran? Ada beberapa versi jawaban yang dapat diberikan dalam hal ini. Pada hari datangnya ayat dari Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri. Quran Surat Al-An'am 158. Padahal dalam hadits disebutkan, 3 tanda, jika semuanya telah terjadi, maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya, yaitu, keluarnya Dajjal, binatang melata, dan terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya. Tirmizi, No. 3072 dan Ahmad, 2445. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini syahih. Hadits ini menunjukkan adanya korelasi dengan ayat di atas, sehingga sangat tepat sekali menunjukkan adanya Dajjal di akhir zaman. Kedua, Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa Isa bin Maryam akan turun di ta'ala akhir zaman seperti pada firman Allah. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Quran Surat An-Nisa 159. Dan pada firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Quran Surat Az-Zukhruf 61. Jika benar Isa akan turun di akhir zaman dan misi beliau adalah membunuh Dajjal, maka cukup dengan kita menyebut turunnya Isa, itu menandakan akan munculnya Dajjal. Apalagi antara Isa dan Dajjal sama-sama disebut Al-Masih. Inilah di antara alasan mengapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fath Al-Bari 1392. Ketiga, berita tentang Dajjal juga sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ghafir Al-Mu'min 57. Yang dimaksud dengan penciptaan manusia di sini adalah Dajjal. Sebagaimana yang mendukung hal ini adalah hadits. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya, lebih besar dari Dajjal. Muslim, No. 2946. Mengenai surah Ghafir ayat 57, Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, sebagian ulama mengatakan, yaitu yang lebih besar dari ujian dari Dajjal. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya,
yaitu orang Yahudi yang selalu memperdebatkan tentang Dajjal. Ma'alim Tanzil 7153. Keadaan kaum muslimin ketika Dajjal keluar. Ketika Dajjal muncul, jumlah kaum muslimin amatlah banyak dan semakin bertambah kuat. Akidah Fidaw, Alkitab wa As-Sunnah Al-Yaum Al-Akhir, HLM 226. Namun, mendekati keluarnya Dajjal, kaum muslimin ditimpa bala, musibah yang amat berat. Hujan tidak kunjung turun, tanaman pun tidak tumbuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal adalah waktu yang sangat sulit, di mana manusia akan ditimpa kelaparan parah. Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya. Pada tahun kedua Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tanaman-tanamannya. Kemudian di tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka ia tidak meneteskan setetes air pun dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya, maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Syahih Al-Jami 7875. Sifat-sifat Dajjal. Beberapa sifat Dajjal disebutkan dalam beberapa hadits berikut ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah, tak tahunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa bin Maryam. Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qattan, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Bukhari, No. 7128 dan Muslim, No. 171. Dari Ubadah bin Esyamit radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak buta sebelah. Abu Daud, No. 4320. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini syahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda tentang Dajjal. Dajjal, buta sebelah, putih dan berkilau, seolah kepalanya adalah kepala ular, dan dia adalah orang yang paling mirip dengan Abdul Uzza bin Qattan. Jika dia itu celaka dan sesat,
maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Ahmad 1-2-40. Syekh Syuaib Al-Arnaut mengatakan bahwa hadits ini syahih dilihat dari jalur lainnya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku adalah penutup dari 1000 nabi atau lebih yang telah diutus, dan tidaklah ada seorang nabi yang diutus kecuali telah memperingatkan kepada umatnya tentang Dajjal, dan sungguh aku telah diberi penjelasan berkenaan dengannya yang tidak diberikan kepada seorang pun. Sesungguhnya ia adalah seorang yang buta sebelah, sedang Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Mata kanannya melotot, tidak bisa dipungkiri, seakan-akan dahak yang menempel pada tembok yang dicat, sedang mata kirinya seperti bintang yang terang. Aku juga diberi penjelasan tentang semua ucapan, dan gambaran surga yang berwarna hijau yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, serta gambaran neraka yang berwarna hitam berasap." Ahmad 3-79. Syekh Syuaib Al-Arnaut mengatakan bahwa hadits ini dhaif. Di antara dua mata Dajjal tertulis kafir, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Di antara kedua matanya tertulis kafir, yang bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya atau bisa dibaca oleh setiap orang mukmin. Muslim No. 169. Dalam hadits diceritakan mengenai Dajjal bahwa ia tidak memiliki keturunan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal itu mandul." Muslim No. 2927. Dajjal itu penuh aib, tak mungkin jadi Tuhan. Dari Ubadah bin Esyamit radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak buta sebelah." Abu Daud No. 4320. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini syahih. Nampak jelas bahwa Dajjal sangat memiliki kekurangan yang besar dan memiliki aib yang tidak bisa ia sembunyikan. Maka sangat mustahil jika Dajjal mengklaim dirinya memiliki rububiyyah. Sangat tidak masuk akal jika ia mengaku sebagai Tuhan manusia. Tuhan manusia tidak mungkin buta di dunia. Padahal Allah tidaklah buta sebelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Ingatlah bahwa Al-Masih Dajjal buta sebelah kanan, seakan matanya seperti buah anggur yang menjorok." Bukhari No. 3439 dan Muslim No. 169. Di antara aib Dajjal yang lainnya adalah kakinya yang cacat, yaitu kakinya yang bengkok, lututnya saling menjauh seperti membentuk huruf O. Penjelasan ini menunjukkan bahwa seandainya Dajjal itu adalah Tuhan, maka tentu saja ia bisa menghilangkan aib pada dirinya sendiri. Jika ia tidak bisa menghilangkan aibnya sendiri, ini menunjukkan bahwa ia bukanlah Rabb, tetapi sekedar makhluk biasa. Keadaan Dajjal yang buta sebelah adalah keadaan yang begitu nampak dan tidak bisa dipungkiri. Aib ini begitu nampak terlihat bagi orang alim atau orang awam sekalipun, sehingga tidak butuh pada dalil logika lainnya.
Lihat penjelasan Dr. Sulaiman Al-Asikar dalam kitab Al-Qiyamah Asy-Syughra, HLM 237, terbitan Darun Nafais, cetakan keempat, 1411 Haji.